dokter yang luar biasa. Gimana nih kabarnya? Juga ingin berdoa biar kiranya Engkau yang memberkati acara kami ini Bapak untuk semua. Tepat dan benar. Oke. Siapakah dia? Medan gitu. Jawabannya adalah R.A. Kartini. Wow, luar biasa banget ya. Mendapatkan 1 T. Tema ini sebenarnya buat saya juga ngeri-ngeri sedap. Kenapa bicara tentang kemurnian atau kudus atau purity itu di semua area memang harus gitu ya. Menjadi murid Yesus pada waktu single itu bukanlah satu hal yang mudah. Penuh perjuangan, penuh ada banyak air mata, ada banyak doa juga di sana ya sebagai wanita single. Tantangannya juga banyak, tetapi buat single-single yang benar-benar mau cinta Tuhan, buat saya selalu acungin jempol. Persepsi kita tentang diri kita. Dan otomatis itu bisa mempengaruhi semua aspek hidup kita juga. Ini mungkin hanya contoh kecil bagaimana gambaran dirinya dia tentang dirinya sendiri. Jadi ketika dia memandang dirinya dia buruk atau memandang dirinya tidak baik, otomatis ya orang lain pun akan melakukan hal yang sama juga. Sebenarnya cara kita memandang diri kita lah yang paling penting. Nah mungkin hal-hal yang ini kalau kita sudah hidup baru mungkin kita sudah tidak lagi. Tetapi bisa nggak dalam hal pemikiran atau dalam hal yang ini agak kemurnian diri kita. Saya tidak bicara di sini tentang kemurnian secara fisik ya. Maksudnya wah harus ini single itu harus benar-benar tidak ternoda, bukan itu yang saya bahas. Itu buat saya sih tidak begitu penting. Yang penting yang sekarang ini ya, yang sekarang ini kita belajar nggak untuk murni di dalam banyak area dalam hidup kita. Kalau mengejar itu berarti nggak mungkin bisa dengan sendirinya otomatis tiba-tiba kamu jadi murni gitu ya, hatimu jadi murni, pikiranmu jadi murni, itu nggak mungkin tiba-tiba gitu. Itu butuh proses. Ketika kita nggak murni sebenarnya membuat kita juga nggak bahagia. Saya nggak tahu saudari percaya atau tidak. Coba kalau kita dalam persahabatan nggak murni, entah itu sama saudari, kita bisa nggak bahagia koneksi sama siapapun. Ketika kita punya persahabatan tidak murni, misalnya kalau saya mau bersahabat ada tujuannya, ada maksudnya, itu kan berarti nggak murni ya. Nah untuk ini nggak mudah memang, tapi ini yang perlu kita ingat. Dia bilang penting untuk kita ingat dan lakukan. Boleh saya minta feedback mungkin dari 1-2 saudari, mengapa untuk kita punya kemurnian membutuhkan ini? Ini penting untuk dilakukan. Salah satunya kan kita nggak bisa nih tiba-tiba jadi murni. Jadi buat saya, yang saya perlu sharing adalah ya kita butuh orang lain dalam hidup. Nah menurut saudari kenapa kok penting? Karena ada bagian-bagian yang kita tidak bisa lihat, yang namanya blind spot. Jadi menurut saya kita butuh orang lain untuk bisa bantu kita lihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Amen. Untuk orang lain menurut saya ya untuk juga berbagi beban ya, karena kadang nggak mudah untuk kita keluar dari ketidakmurnian. Jadi kita pun butuh teman lah untuk mendoakan kita, untuk juga bisa support dan juga bisa saling sharing. Amin. Thank you, Me. Nah, saya sangat setuju. Jadi kenapa untuk kita bisa maksudnya pure ya dalam hidup kita ini, kita butuh orang lain. Dan itu sudah terbukti. Saat kita lahir, kita membutuhkan orang lain. Bahkan ketika kita mati pun butuh orang lain gitu ya. Cuman kalau ini tidak berakar, maksudnya masuk ke alam bawah sadarnya kita bahwa kita butuh orang lain,
itu biasanya ya asal-asalan aja sebenarnya. Kan kalau butuh orang lain benar-benar ya itu tadi, saya penting, kamu juga penting. Saya butuh kamu, kamu juga butuh saya. Pasti konsepnya seperti itu, dan itu akan membantu kita untuk pure, untuk murni. Kita penting, maksudnya penting untuk diingat juga dilakukan supaya kita memiliki kemurnian. Dia bilang butuh keseimbangan. Kalau timpang pasti sudah agak sulit untuk bisa murni. Butuh keseimbangan, dia bilang gitu. Berusaha. Kalau dia bilang berusaha hidup dalam keseimbangan gitu ya. Nah, boleh mungkin saudari respon ya, maksudnya keseimbangan ini maksudnya gimana? Dalam hal apa aja? Mungkin dalam hal pekerjaan dan pelayanan. Langsung aja nggak apa-apa, Oke. nggak ada yang salah kok. Dalam hal kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, karakter. Ya, tapi dia bilang supaya ada keseimbangan. Jadi ketika maksudnya kita saudari punya kelebihan yang mungkin tidak sama dengan kelebihan orang-orang di sekitar kita bisa menjadi murni kalau kita merasa aku punya kelebihan, kamu tidak. Itu kita bisa menjadi tidak murni. Padahal kelebihan kita itu sebenarnya dibuat untuk bukan untuk istilahnya membebani kita, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi saya punya kelebihan, dan kelebihan saya ini saya pakai juga untuk menolong orang lain. Sebaliknya juga seperti itu. Makanya dibilang berusaha hidup dalam keseimbangan. Orang kalau kerja keras sukses itu mah biasa menurut saya. Semua orang juga bisa. Tapi kalau orang bekerja dan mereka bisa membagi waktu untuk pelayanan, mereka bisa juga dan lain-lain, itu baru luar biasa menurut saya. Tapi kalau orang rohani banget tetapi kerjaannya juga enggak, ya itu juga biasa menurut saya. Semua orang juga bisa melakukan hal itu, bahkan tanpa Tuhan. Tetapi kalau kita mau buat seimbang tanpa Tuhan, itu nggak mungkin terjadi. Jadi untuk kita murni, kita perlu berusaha untuk punya keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga dia bilang berhati-hati dan waspada. Kenapa dikatakan kita perlu berhati-hati? Untuk kita bisa pure ya, murni. Tanpa kita hati-hati dalam hal apa? Misalnya dalam hal berbicara, betul ya? Dalam hal berkata-kata, atau dalam hal apa lagi perlu berhati-hati. Bahkan dalam melayani pun perlu berhati-hati. Karena kalau enggak, kadang-kadang kita bisa melayani orang bukan melayani Tuhan. Bukankah mereka yang tidak hidupnya enggak benar? Bahkan dia bilang kalau seandainya kamu tuh ya dapat makanan dan segala macam kenyang, tapi jangan sampai lupa bahwa itu karena kekuatan tanganmu. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tidak murni sebenarnya. Terutama untuk zaman sekarang ya, zaman COVID, zaman apa namanya, kalau saya bilang karena kita semuanya melalui online, butuh ekstra berhati-hati dan waspada tentang hati kita. Jarang sekali sekarang saya lihat, maksudnya bahkan saya dengar ada orang datang dia bilang, kak atau bu, saya loh jatuh dosa ketidakmurnian tentang hati saya. Jarang sekali orang mengakui dosa tentang hal itu. Atau jarang sekali aku loh jatuh dosa pikiran jahat sama kamu, aku loh negatif sama kamu. Jarang. Kenapa? Karena itu tadi, untuk menjadi murni itu butuh kita waspada dan hati-hati. Selain daripada butuh orang lain tadi dikatakan, selain kita punya keseimbangan, dan salah satunya adalah kita perlu juga berhati-hati dan waspada. Ini akan membantu kita untuk apa? Untuk kita bisa murni. Karena untuk saudari, setiap hari kita doa untuk supaya apa? Supaya kasih karunia itu benar-benar berarti bagi kita. Saya kan dapat semua ini karena kasih karunia, dan itu kita harus kuat karena itu untuk supaya apa? Supaya kita bisa menolong seseorang untuk mungkin berhenti dari dosa moral jauh lebih mudah daripada dosa hati. Kadang-kadang ketika kita maksudnya gambaran diri kita juga keliru, untuk kamu jalanin hatimu murni, sikapmu murni itu tidak gampang. Kita bisa, hati kita bisa murni, kita harus sangat menghargai diri kita, betul ya?
Kalau kamu nggak hargai, kita nggak jadi murni hatinya, enggak. Bahkan kita jadi tidak berharga ketika kita tidak menghargai diri kita. Makanya kenapa orang jadi genit, kenapa orang akhirnya gampang terjatuh cinta sama semua cowok gitu ya, diperhatikan sedikit pun jatuh hati, jadi nggak jadi murni gitu. Kenapa? Karena dia tidak menghargai dirinya. Padahal mungkin bisa aja ada satu karakter yang membuat seseorang jatuh hati kepada kita. Tidak di semua aspek hidup kita harus sempurna, harus murni. Wah, harus wajahnya murni, harus perawan, harus ini baru bisa disukai orang, harus kaya, harus ini. Sebenarnya juga bukan itu kan, tetapi bisa ada salah satu hal yang bahkan mungkin karakter yang kita punya, yang bahkan disukai oleh siapapun, baik itu sahabat kita yang perempuan misalnya, jadi akhirnya dekat sama kita hanya karena salah satu sifat kita. Tetapi itu bisa tidak terjadi ketika kita punya gambaran yang sangat rendah tentang diri kita. Kami belajar Tuhan untuk menghargai diri kami, bahkan kami belajar untuk bisa melihat bahwa kita juga membutuhkan orang lain Tuhan, untuk membantu kita juga semakin bertumbuh, untuk menyatakan apa yang memang kita juga harus perbaiki dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk semakin punya hati yang murni seperti Engkau.